Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang anatomi lumbar spine dan kita akan fokus kepada korpus vertebrae lumbar. Satu korpus saja. Ini penting karena pemahaman dari korpus ini akan memberi dasar pemahaman kita terhadap fungsi spine secara umum, terutama bagian lumbar spine, fungsi dan anatomi lumbar spine. Dari potongan sagital, maka bisa kita gambarkan korpus lumbar berbentuk elips bagian superior, kemudian bisa kita lihat dalam penampang dua dimensi berbentuk kotak, kemudian memanjang ke belakang pedikel ke atas sebagai facet articularis superior atau facet superior, kemudian memanjang ke belakang sebagai lamina dan juga nanti berkumpul lamina menjadi processus spinosus. Ini adalah korpus vertebrae di bagian anterior. Kemudian satu pedikel yang dibentuk. Pedikel terdapat dua bagian yaitu kanan dan kirinya. Kemudian dari pedikel tadi akan bergabung, tidak terlihat pada gambar ini, nanti akan terlihat pada potongan aksial. Kemudian sejajar dengan pedikel tadi terbentuk tonjolan untuk menopang bagian korpus dengan korpus yang lainnya. Itu dinamakan sebagai facet. Karena dia di atas, dinamakan sebagai facet superior. Dan di bawah, dinamakan sebagai facet inferior. Atau nama lainnya adalah facies articularis superior dan inferior. Kemudian di bagian belakang terdapat processus spinosus yang sering bisa kita raba dari posisi tubuh pasien atau manusia di bagian belakang. Dan di bagian lateral terdapat processus transversus. Kemudian kalau kita lihat dari potongan aksial, maka kita dapati korpus vertebrae berbentuk oval dari penampang aksial. Kemudian di bagian posteriornya terdapat foramina, terdapat canalis spinalis yang nanti akan berisi spinal cord dan juga radik. Kemudian di belakang dari korpus tadi terdapat pedikel yang tadi saya sampaikan, pedikel kanan kiri. Kemudian pedikel tadi ke belakang berlanjut sebagai ini adalah lamina. Kemudian lamina tadi akan menyatu sebagai processus spinosus. Dan di bagian lateral tadi kita dapati processus transversus. Processus adalah tonjolan, transversus adalah melintang. Jadi mudah untuk mengingatnya. Ya, bagian kanan dan juga di bagian kiri. Dan juga terdapat facet yang tadi sejajar dengan pedikel. Ini adalah facet. Sehingga kita akan mendapatkan gambar sebagai berikut. Ini adalah potongan dari sagital. Ini adalah penampang aksial.
sehingga kita memiliki perspektif 3 dimensi terhadap satu korpus lumbal. Yang menarik di sini, selain ada korpus, dia saling susun-menyusun satu sama lain, sehingga kita bisa mendapatkan korpus ini di atasnya nanti ada diskus. Diskus yang tersusun secara konsentris. Ini adalah nukleus, kemudian di luarnya itu ada anulus yang tersusun secara konsentris 16-22 lamelar. Demikian susun-menyusun, dan di bagian dari fasetnya ini nanti akan bergabung dengan faset inferior, korpus di atasnya. Demikian juga untuk faset inferior akan bergabung dengan faset superior, korpus di atasnya, dan bentuk satu kesatuan unit. Kemudian di bawah pedikel ini nanti terbentuk foramina yang nanti akan keluar radik di sini. Ya, ini adalah foramina dengan nanti akan terisi oleh radiknya. Dan di bagian dari kanalis spinalis ini nanti akan terisi oleh durameter dengan berbagai lapisan dari spinal cord dan radik tergantung dari level lumbal tersebut berada di mana. Nah, pada kesempatan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai spine sebagai satu kesatuan unit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.